Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini ibadah kita agak berbeda. Formatnya kita konser dan firman Tuhannya saya perpendek. Nah, malam hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul Aura Kemiskinan. Apa yang menyebabkan aura kemiskinan itu ada di dalam rumah kita, sehingga membawa penyumbat dalam berkat Bapa Yahweh. Misalnya, bisnisnya sulit, marketingnya gagal melulu, mau lobby-lobby juga gagal, sudah transaksi tinggal bayar-bayaran, ternyata batal. Itu berarti ada sumbat yang harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berkenaan dengan materi saya beberapa waktu yang lalu, saya sangat senang sekali karena rupa-rupanya netizen ini antusias. Dia banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, yang tentu saja kita perlu membongkar terus alam supranatural. Ada yang bertanya begini, bagaimana saya sudah melakukan konsep the law of attraction, kemudian saya juga sudah menerapkan afirmasi, saya juga sudah menerapkan 55 times 5 teknik manifestation, saya juga sudah melakukan sesuatu yang Pak Lukas ajarkan. Tetapi kenapa? Seolah-olah masih ada penghambat. Nah, ini kita mesti bongkar, saudara-saudara. Aura kemiskinan salah satu di antaranya adalah jikalau saudara sudah melakukan penerapan itu semua, tetapi pikiran saudara itu masih senang ngutang, itu juga merupakan aura kemiskinan. Baik jumlah besar maupun jumlah kecil, senangnya utang. Ada nggak di sini yang senang utang, saudara-saudara? Ada? Kalau kekurangan duit gitu, pikiran pertamanya adalah siapa ya sing bisa tak jaluki utangan. Itu aura kemiskinan loh, saudara-saudara. Kemudian bukan cuma utang tetapi minta-minta. Minta kepada keluarga, minta kepada ini itu. Saya dari dulu dididik sebelum saya mengenal Tuhan, itu tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang saya katakan maha hebat yang pernah saya alami, saya pantang untuk meminta kepada manusia. Nah, itu adalah merupakan konsep yang membawa aura kita itu cerah. Nah, saudara, untuk bisa melangkah hal ini, dibutuhkan nyali. Sekali lagi dibutuhkan nyali dan keberanian yang luar biasa. Saya berdoa supaya seluruh saudara yang hadir pada malam ini, engkau tidak punya utang, saudara-saudara. Saudara senang nggak punya utang? Senang ya, puji Tuhan. Saya senang juga karena saudara saat ini gampang meresponi kebenaran firman Tuhan. Nah, aura kemiskinan itu harus tersingkir dari kita. Ada banyak materi-materi yang menyingkapkan akan hal ini sebelumnya, seperti contoh efek rumah kaca, itu juga menyingkap akan hal ini. Jadi coba saudara bisa ulang kembali materi-materi saya supaya lebih jelas. Kemudian saudara-saudara, penyebab sulitnya berkat yang mengalir, yaitu datangnya atau berkuasanya roh kemiskinan di rumah kita, itu karena membiarkan barang-barang bekas disimpan.
Ternyata hal ini akan menyumbat alam roh kita. Pertanyaannya, siapa yang rumahnya itu senang ngumpulin barang-barang yang sudah nggak kepake, saudara-saudara? Ada nggak kira-kira di sini yang rumahnya itu kumuh? Ada? Banyak ya, saya sering melihat itu. Saya kalau besuk ke rumah jemaat, kadangkala saya melihat rumah saudara itu nggak rapi, kumuh, penuh dengan barang-barang bekas yang sebetulnya itu harus dibuang. Tidak boleh. Dan ini bisa mendatangkan aura kemiskinan, saudara-saudara. Saudara lihat di dalam kitab suci, pada waktu Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi itu belum berbentuk atau tidak berbentuk. Di dalam teks bahasa Ibrani ditulis dengan kata tohu wa vohu, yang artinya berantakan, tidak berbentuk. Kemudian ketika bumi itu berantakan dalamnya, maka ayat itu dikatakan wahosek al-penai. Ada kegelapan yang melingkupi permukaannya. Kegelapan. Nah ini kalau saudara rumahnya berantakan kayak gini, ini aura kegelapan menguasai rumah saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, bumi ini tidak akan menjadi indah tanpa dilakukan pembenahan. Pernah nggak saudara mikir, kenapa bumi ciptaan Tuhan kok tidak berbentuk atau berantakan? Bukankah ciptaan Tuhan itu sempurna? Nah, ternyata kalau kita mau menyelidiki lebih dalam, karena bumi yang dijadikan Tuhan itu baik, itu ternyata berantakan karena bumi ini dipakai untuk membuang kelompok malaikat Lucifer atau kelompok malaikat cahaya yang memberontak. Dia dibuang di mana, saudara? Di bumi. Sehingga berakibat bumi itu tidak berbentuk. Tohu wa vohu. Yang terjadi adalah wahosek el-panai. Yang artinya kegelapan itu melingkupi. Karena tidak berbentuk, itu berantakan dalamnya, saudara-saudara. Seperti ayat gini. Ini rumah yang seperti ini mana nyaman? Ini mendatangkan aura kegelapan, aura kemiskinan. Ya. Sama seperti dibuangnya malaikat Lucifer, malaikat-malaikat cahaya itu ke bumi, sehingga bumi itu menjadi rusak. Sampai sekali waktu Bapak Yahweh berkata, Yehior, wa Yehior. Baru di situ terjadi atau jadilah terang, dan terang itu jadi. Itu sebabnya kita perlu melakukan afirmasi. Karena tanpa afirmasi semuanya berantakan. Tohu wa vohu. Begitu Tuhan ngomong, jadilah terang. Yehior. Ya, dalam bahasa Ibraninya jadilah terang itu Yehior. Ketika Bapak Yahweh ngomong seperti itu, terang jadi enggak? Jadi. Itulah pentingnya ucapan afirmasi, saudara-saudara. Ini bisa menjadi satu kelanjutan dari materi saya yang kemarin, yaitu afirmasi. Nah, karena di rumah kita itu masih menyukai barang-barang rongsokan, ya. Coba lihat orang-orang kaya. Rumah mereka rapi apa kumuh kira-kira? Rapi kayak gini nih coba. Padahal alam semesta itu berusaha untuk memperbaharui barang-barang busuk yang lebih mewah dalam hidup saudara. Nih kayak gini. Enak gak dilihat saudara? Gak enak kan? Tapi coba lihat yang ini. Wow, nyaman sekali bukan?
Jadi, kalau misalnya, saudara-saudara, kita masih menyimpan hal-hal yang seperti ini, ya. Kalau ditanya begini, kebanyakan nih orang yang suka nyusuh, tahu nyusuh? Nah itu tadi. Kalau ditanya, kenapa barang-barangnya kok tidak dibuang? Jawabannya apa? Eman-eman. Berarti level kemewahan saudara itu hanya sampai segitu saja. Saya ambil contoh, ya. Saudara punya ban bekas, ya kalau ban bekasnya itu dimanfaatkan, itu lebih baik, saudara-saudara. Bisa mendatangkan aura yang bagus. Tetapi kalau saudara tidak memanfaatkan barang itu dengan baik, maka itu akan mendatangkan aura gelap, aura kemiskinan. Ya. Jadi misalnya nih, saudara punya senter nih ya, nggak kepake nih, sudah rusak. Harusnya kan dibuang, saudara, tapi disimpan. Lah padahal kalau ini disimpan, ini bisa mendatangkan aura buruk. Bisa nggak Tuhan memberkati dengan senter yang lebih baik? Bisa. Harga senter berapa sih? Kok sampai buang senter yang harganya murah saja saudara ngomong eman-eman, berarti level saudara itu masih ada di bawah. Itu mindset saudara adalah mindset orang miskin. Tahu saudara-saudara? Ayo sekarang coba koreksi masing-masing rumah. Siapa yang senang nyusuh di rumah, buang itu barang-barang bekas yang nggak kepake, saudara-saudara. Amin. Kalau saudara mau hidupnya diberkati, rumah saudara bisa mendatangkan aura kemakmuran, ya. Nah, tidak ada ruang kosong di dalam roh kita untuk diisi dengan hal-hal baru, karena saudara sendiri yang menahannya. Saya katakan kalau engkau mau menyimpan barang bekas, boleh, tapi manfaatkan seperti ini. Paham Bapak Ibu? Jangan digeletakke begitu, nanti ada apa? Sepatu rusak, digeletakke begitu. Ada apa lagi digeletakke, makin lama makin menumpuk. Itu mendatangkan energi loh, jangan main-main. Semua benda di atas muka bumi ini memiliki energi, saudara-saudara. Cuman karena kita nggak ngerti, sehingga kita anggap nggak ada apa-apanya. Itu sangat disayangkan. Saya tidak akan menerangkan tentang energi karena saya sudah pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu. Saya anggap saudara sudah tahu. Yang belum tahu silahkan cek kembali materi atau video saya. Nah, seorang teknisi itu biasanya suka nyusuh dengan alasan apa? Kanibal. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya ini adalah seorang teknisi, saudara. Kalau saya memperbaiki, apakah itu pesawat televisi, pesawat radio, atau komputer, atau apa saja, itu saya berpikir apa? Yang rusak saya simpen tujuannya untuk kanibal. Ya, ini alasan orang buka servis. Nah, ini sebetulnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena ini untuk pergantian spare part. Memang kan banyak spare part yang masih bagus, saudara. Walaupun dalam satu modul yang rusak, itu tidak apa-apa. Tetapi ini tidak bisa diterapkan dalam dunia alam roh kita, jikalau kita ingin kaya. Coba saudara perhatikan tukang-tukang servis. Rumahnya kumuh atau bersih? Kumuh pasti. Ya, sekalipun itu alasannya adalah untuk kanibal. Ya, kalau ini ada spare part yang rusak, aduh kita nyari spare part kan susah. Kita cari yang ada di barang-barang yang tidak kepakai tadi. Oh, ini masih ada, diambil, tipenya sama. Itu enggak masalah, tetapi apabila ini terus menumpuk dan itu tidak ditempatkan di satu tempat yang rapi,
itu bisa mendatangkan aura kemiskinan. Jadi kalau saudara yang profesinya seperti itu, lebih baik diberesin dulu rumahnya. Supaya lebih rapi, bisa mendatangkan aura kemakmuran. Paham? Ya, nah ini kita perlu terus koreksi diri kita. Karena saya yakin Tuhan itu bekerja di dalam rule aturan yang sudah dia ciptakan. Oke, kita lihat yang berikutnya. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara punya kotak tabung penuh dengan batu-batu besar, bisakah diisi dengan pasir? Atau saya ingin tanya kepada saudara, saya punya tabung nih misalnya. Ini ada batu besar, batu lebih kecil, kemudian pasir. Saya mau tanya, yang harus pertama kali dimasukkan itu yang ini atau ini? Ini A, B, C ya, yang besar ini A, lebih kecil B, lebih kecil C. Ini A, B, C. A. Ini dimasukkan dulu. Setelah A, yang dimasukkan lagi B, lebih kecil. Baru setelah itu yang C, yang lebih lembut lagi. Nah ini artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah bahwa ruangan yang kosong itu bisa terisi dengan benda-benda yang lebih kecil. Nah itu adalah hukum yang disebut dengan mengisi, atau saya bisa menyebut dengan istilahnya apa ya, vakum gitu. Benda yang kosong akan terisi. Nah sekarang kalau rumah saudara itu berisi dengan barang-barang rongsokan, senter rusak, sandal bodol, tas rusak, macam-macam, ditumpuk begitu. Kalau nggak percaya, keluarkan itu semua, keluarkan. Ruangannya sudah kosong bukan? Yang tadinya ada benda-benda rongsokan itu, hilang nggak ada. Maka alam semesta itu akan menambahi yang baru untuk mengisi ini. Paham, saudara? Artinya, kalau ada ruang kosong, maka alam semesta itu, sistemiknya Tuhan akan mengirimkan kepada kita sesuatu yang baru, sehingga yang lama yang kita miliki kita bisa tempatkan lagi di situ. Terus begitu. Kira-kira saudara bisa mudeng apa enggak ini saya ngomong? Ya. Jadi hukum ini berlaku banget saudara. Ini sudah merupakan hukum alam. Coba sekarang saudara masukkan yang kecil dulu ke sini, semakin besar, maka batu besarnya enggak akan masuk. Karena semua ruangan sudah terisi. Ini hukum ini tidak boleh dilupakan, saudara-saudara. Ya, buang barang-barang rongsokan saudara dan lihatlah. Di samping auranya menjadi bersih, juga ada ruang kosong yang akan diganti dengan barang-barang yang baru. Ini kebiasaan orang-orang di Amerika, saudara-saudara. Kalau mereka punya barang-barang rongsokan kayak begini, yang sudah nggak kepakai, mereka biasanya pada hari-hari tertentu mereka bikin seperti ya istilahnya itu garage sale. Ya, garage sale itu adalah orang-orang yang menjual barang-barang bekas di halaman rumah mereka. Nah, biasanya itu ditentukan tanggalnya. Saya nggak tahu kapan, biasanya mereka serentak gitu ya. Misalnya hari Sabtu mereka bikin garage sale. Ini namanya garage sale, saudara. Ini semua tetangga pada ngeluarin barang begini. Nanti pengunjung pada datang, ya cari beli gitu, daripada disimpan. Paham Bapak Ibu? Ini yang bikin aura kemiskinan itu tetap tinggal dalam rumah saudara. Kita sudah usir juga nggak akan pergi. Kenapa? Karena otak kita itu selalu bilang eman. Lawang benda murah kok eman, beli lagi saja bisa. Betul nggak saudara? Itu kan menyumbat alam roh itu. Ya. Ayo saya ngajari kayak gini praktek, nanti rumah saudara yang isinya barang-barang kumuh keluarkan, buang, bila perlu bakar semua. Nanti Tuhan akan berkati lebih besar lagi.
ban bekas, sepatu bekas, baju bekas, tempat tidur bayi dan lain-lain keluarkan. Apalagi kalau saudara punya barang-barang yang mengandung kutukan. Nah ini ngeri saudara. Kalau saudara memang mau nyimpen barang bekas untuk dijadikan museum pribadi, saya katakan tidak masalah. Tetapi bukan barang-barang yang general, yang semua orang juga punya, misal kayak tas, senter, kan nggak kepake saudara. Ngapain disimpan? Buang saja, supaya tidak bikin aura rumah saudara menjadi gelap. Ya. Nah biasanya orang yang ngambil barang-barang bekas itu siapa? Pemulung. Nah kalau saudara itu senangnya barang bekas, itu alam roh saudara itu membahasakan engkau bukan orang kaya, tapi engkau pemulung yang tidak layak untuk mendapatkan kemakmuran. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau saudara ingin layak mendapatkan berkat besar, buang itu semua. Nah, kemudian yang kedua, yang bikin aura kemiskinan itu datang adalah rumah yang memiliki salang laba-laba. Ini juga mendatangkan aura buruk. Karena dengan banyaknya sarang laba-laba, dalam alam roh akan terlihat sebagai rumah orang miskin. Saya di sini saya lihat nih ada salang laba-laba tuh. Ya, saya berharap nanti bisa dibersihkan. Ini ada sarang laba. Di sini juga ada tuh sarang laba-laba. Ini kalau saya diamkan, ini aura kemiskinan bisa menguasai kehilat kita. Paham saudara? Bersihkan rumah saudara. Nanti sampai rumah, lihat sudut-sudut rumah. Ada nggak sarang-sarang laba kayak gini? Ya, singkirkan semua, itu bikin aura gelap itu. Kemudian yang berikutnya, saya percepat ya. Cermin yang rusak dan adanya kelelawar yang bersarang. Ini sarang kelelawar dapat membawa datangnya aura yang merusak kesehatan ini. Ini juga bisa mendatangkan aura kemiskinan, saudara. Cermin yang rusak, ini juga menggambarkan kepribadian yang buruk yang harus disingkirkan. Sehingga kita layak. Saya ingatkan, saya bicara seperti ini tidak menyangkut dunia alam magic, saudara. Tidak menyangkut dunia perdukunan. Ya, jangan salah mengerti. Karena banyak orang yang tidak paham sehingga dengan mudah menghakimi. Ikuti dulu materi saya baru komen. Ya, jangan komen cuma lihat judulnya. Cilaka kamu, nggak ngerti apa-apa akhirnya. Ya, jadi lebih baik lihat dulu. Ya, karena banyak orang yang komennya nyinyir, yang selalu berkata kaya itu dosa katanya. Saya hanya berkata silahkan nikmati kemiskinanmu. Ya, saudara. Faktanya kalau saya tantang di sini, siapa ingin hidup miskin angkat tangan? Ayo, berani? Angkat tangan yang mau hidup miskin, ada? Sekarang saya balik, siapa yang ingin hidup kaya angkat tangan? Wow, puji Tuhan, semua angkat tangan. Berarti Anda setuju dengan saya bahwa kaya itu tidak berdosa, amin? Nah, ini. Kemudian yang keempat, banyaknya ruangan yang tidak mendapatkan cahaya. Saudara punya rumah, tapi tidak dikasih lampu. Alasannya apa? Ngirit. Itu alam roh saudara kena loh. Ngirit. Padahal kalau bayar PLN cuman hanya lampu 5 watt itu berapa sih? Kok ngirit saudara? Berarti Anda miskin, gak punya duit. Paham Bapak Ibu? Dan bukan saja engkau dikuasai oleh roh kikir, roh kemiskinan, tetapi rumahmu akan menjadi tempat sarang setan. Kenapa? Karena rumah yang gelap itu bisa didatangi oleh kekuatan setan, apalagi yang dekat dengan kuburan. Malam hari ini
saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, karena format kita malam ini adalah konser. Saya memberikan pengertian ini, bila saudara masih ada, beresi dan terimalah mujizat besar yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.
Sebab itu kita akan terus bernyanyi memuji Dia.
Pak, rotinya di belakang ini ya. Telat dah Pak, Apa? telat dah ini. Apa yang Tidak salah? dilihat dari tadi. Sampai ke sana. Nyerah orang tinggi. Ini antri ya, Bel. Gak ada yang kedua.